Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya walidin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Dulur-dulur sedaya yang dirahmati Allah. Pada hari ini saya akan sedikit menafsirkan surat Al-Fatihah yang sesungguhnya Al-Quran 30 juz oleh Allah dipadatkan ada di dalam surat Al-Fatihah. Kita mulai surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tunduk, patuh, berserah diri, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah dan bermanfaat, yaitu tangan di atas. Bismillah itu perpindahan dari orang kafir ke muslim. Jadi artinya orang-orang kafir itu kalau ingin memasuki agama Islam, kata Allah, tidak ada paksaan di dalam masuk agama Islam. Tidak ada paksaan memasuki agama Islam. Nah, inilah muslim atau syariat. Tapi tatkala sudah masuk ke muslim, maka kata Allah di surat Ali Imran ayat 83, Allah berfirman, dengan suka maupun terpaksa memasuki agama Islam. Nah, tadi sebelum masuk agama Islam tidak ada paksaan. Setelah masuk dengan suka maupun terpaksa. Nah, kalau sudah muslim, yaitu sudah tunduk dan patuh menjalankan syariat. Syariat itu orang-orang yang fokus dengan perintah larangan atau sibuk dengan ibadahnya, tetapi belum tahu atau belum kenal, mereka itu belum kenal atau belum tahu yang disembah. Jadi harus mencari untuk menemukan yang disembah. Itulah perlunya ilmu. Sehingga seorang muslim tadi harus mencari guru ataupun pembimbing. Dan yang dicari guru yang dibimbing yang buka Al-Quran, yang dituju harus yang qualified, harus yang kualitas, mempunyai kecakapan, teliti. Jadi mencari pembimbing atau guru itu satu cirinya ada indikator, dan indikator itu rujukan ya, atau dalil. Yang kedua, mempunyai kompetensi. Kompetensi itu kecakapan untuk mengulas dan ketelitian. Inilah tingkatan muslim, belum mukmin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 17. Ya, yang artinya mereka orang-orang Arab Badui itu mengatakan, sesungguhnya kami orang yang beriman. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, katakan kepada mereka, sesungguhnya kamu belum beriman tetapi muslim. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Ya, jadi orang muslim itu baru ilmunya baru sekedar ilmu yakin saja. Ya. Penjelasannya, kita ini disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu muslim
disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan dan tidak ada paksaan memasuki agama Islam. Bisa Anda lihat di surat Al-Baqarah ayat 256. Dan kalau sudah masuk Muslim, baru dengan suka maupun terpaksa. Karena sudah jelas perbedaan yang hak dan yang batil. Perbedaan yang benar dan yang sesat. Oleh karena itu setelah Muslim duduknya di Bismillahirrahmanirrahim, lalu naik ke Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin atau mukmin. Ya. Seluruh puji-pujian hanyalah tertuju kepada Allah. Ya. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Artinya seluruh puji-pujian hanyalah tertuju kepada Allah karena pujian akan menjadikan kemuliaan. Dan kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat 10. Jadi harus diilmui untuk mengetahui kebesarannya Allah. Untuk mengetahui sifat asma dan af'al, yaitu dengan mempelajari mindsetnya Allah. Sehingga ada rasa takut dan tahu yang disembah. Inilah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang diberi ilmu untuk mempelajari ilmu. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Sesungguhnya Allah telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ulama itu orang-orang yang mengetahui ilmu kebesarannya Allah dan kekuasaannya Allah. Nah, orang-orang Muslim yang sudah mempelajari ilmu Quran, ini sudah kategori orang mukmin, baru tadi dari yakin sudah naik ke ainul yakin, karena ada perjalanan menuntut ilmunya Allah untuk mengetahui yang disembah. Inilah torekoh, ya. Ainul yakin. Jadi orang-orang yang beriman itu beragama dengan ilmu. Kalau orang Muslim tadi beragama tanpa ilmu. Nah, kalau ada orang Islam beragama dengan ilmu, berarti masuknya sudah beriman. Ya, karena beribadahnya dengan ilmu. Ya. Nah, kalau sudah naik ke Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya manusia dalam keadaan kesendirian, hatinya tenang, dan keimanannya bertambah karena Allah akan menambah keimanannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Fat atau surat 48 ayat 4. Sesungguhnya Allah telah memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman dan menambah keimanannya. Di samping keimanannya yang sudah ada ditambah lagi. Cirinya orang yang beriman, ya, yang dibimbing oleh Allah, cirinya hatinya tenang, keimanannya bertambah, berbuat kebaikan, meningkatkan amal, itu cirinya. Ya, ini sudah masuk mutakin atau sudah masuk bertakwa. Sudah mulai masuk ke ranah hakikat. Nah, jadi orang-orang yang mutakin itu dia hanya sibuk dengan Tuhannya karena di samping ada rasa takut dan cinta dengan imannya. Ya, sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mencintai keimanannya dan imannya dijadikan indah. Sibuk dengan dirinya sendiri karena selalu mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, dan tidak sempat menilai orang lain. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Hasr atau surat 59 ayat 18-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri manusia memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Inilah evaluasi, mengintrospeksi diri.
Kita ini hidup jangan hanya sekedar menjalankan himpunan hari-hari manusia saja. Jangan hanya sekedar makan, tidur, ngesek, nglumpukno donya. Sama binatang pun seperti itu. Oleh karena itu, makanya kita disuruh mengevaluasi. Apakah keimanan saya dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja? Apakah keimanan saya dari dulu sampai sekarang bertambah atau menurun? Maka beruntunglah orang-orang yang mau mengoreksi dirinya sendiri, disibukkan dengan kekurangannya dirinya sendiri. Ya, maka beruntung. Lah bagi yang tidak mau mengoreksi, mengevaluasi, maka kamu akan lupa nanti kepada Tuhan sebagaimana kelanjutan ayat itu. Wala takunu kalladzina nasu fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Tuhanmu. Maka Allah akan menjadikan kamu lupa kepada dirimu sendiri. Kamu itu dengan dirimu sendiri saja tidak tahu aku iki sopo, apalagi yang menciptakan. Lah kalau sudah orang itu seperti itu, kamu itu rugi. Allah mengatakan ulaika humul fasikun, kamu fasik karena kamu merugikan dirimu sendiri. Seluruh waktumu kamu habiskan kemana? Kamu rugi. Nah itulah orang fasik. Lah kalau orang dolim di samping merugikan dirinya sendiri juga merugikan orang lain. Ya. Itu tingkatan sudah bertakwa. Ya. Nah orang-orang yang bertakwa tadi mereka menangis tatkala dibacakan atau dijelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dan hatinya menjadi bergetar. Anda bisa lihat di surat Al-Anfal surat 2 ayat 2 sampai 4. Mereka itulah orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang paham Al-Quran. Karena oleh Allah diberi Al-Furqan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 29, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberimu Furqan. Furqan itu perkataan yang jelas dan benar, yang dapat membedakan yang hak dengan yang batil. Maka kalau sudah bertakwa kata Allah, dan Allah akan banyak menghapus kesalahan-kesalahan dan menghapus dosa-dosamu. Mereka itulah orang-orang yang selalu menangis mendengarkan Al-Quran karena mengetahui kebenaran firman-Nya. Ya. Bisa dilihat surat Al-Maidah ayat 83 sampai 84. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Jadi orang yang soleh versi Allah, versi Al-Quran itu jelas tahapannya. Ya. Nah, inilah mereka dari tahapan yakin, ainul yakin, sekarang sudah inna hadalahu hakul yakin. Sudah yakin, wis gak jari ini karena sudah kenal. Nah, setelah itu apa maliki yaumiddin, artinya dari yang diibadahi semua tadi, dia mengetahui bahwa semua akan ada pembalasan, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya yang diibadahi. Dan merasa mengetahui setiap perbuatan yang baik sebesar biji sawi akan dibalas oleh Allah. Perbuatan yang buruk pun seberat biji sawi juga akan dibalas. Ya. Itu bisa Anda lihat di surat 31 atau surat Al-Luqman ayat 61. Dan pembalasannya di surat Al-Anbiya ayat 47 akan ada timbangan. Nah ini sudah kelasnya mukhlisin. Dari mutakin ke mukhlisin sudah bisa berbuat ikhlas. Nah setelah itu naik lagi ke iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu mengandalkan kemampuan diri. Artinya dari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dari seluruh yang dia berbuat baik, beriman, bertakwa, masih mengandalkan kemampuan diri. Artinya
masih menggunakan kekuatannya dia. Ia karena budu, kepadamu aku menyembah ya Allah, karena seluruh yang engkau perintahkan sudah aku penuhi. Nah, merasa berbuat. Makanya tatkala ada orang merasa beramal soleh, merasa berbuat kebaikan, justru menjauhkan diri dekat kepada Allah. Padahal kata Allah, manusia masuk surga ini bukan karena amal ibadahnya, karena rahmat pertolongannya Allah, jangan keliru. Lah baru kalau sudah ia karena bodoh, merasa tidak mampu, wa iya karena stain mulai kata Allah, lah kudune ngono, kamu itu bisa beramal ibadah karena mendapat rahmat pertolonganku. Ya berarti sudah tawakal. Artinya tawakal itu ketergantungan hati ini lebih mencintai Allah. Ya. Segala sesuatu yang kami perbuat, hasilnya maupun apapun yang diberikan di dunia ini, Engkau lah ya Allah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang engkau sesatkan. Ini tawakal. Artinya manusia tidak boleh menjustifikasi bahwa dirinya benar ya. Semua apapun harus bertawakal kepada Allah, dikembalikan kepada Allah karena Allah lah hakim yang paling terbaik. Nah, kalau sudah bertawakal, ya karena budu, naik ke ya karena stain, itu artinya memohon pertolongan. Ketergantungan hati ini hanyalah mencintai engkau, hanyalah, nah itu artinya orang-orang yang sudah meyakini yang disembah dan kuat akidahnya, keyakinannya kuat ya. Di surat 15 ayat 99. Nah kalau sudah itu semua baru ihdinas sirotol mustaqim, maka berilah kami petunjuk, bimbinglah kami ke jalanmu. Ini nanti yang memberi petunjuk, yang membimbing Allah sendiri. Tadi dari bismillah sampai iya kan bodoh, ini guru sosok fisik manusia. Begitu ihdinas sirotol mustaqim masuk ke kerohanian ya. Ini Allah yang akan membimbing. Makanya kalau sudah ke kerohanian ya, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus, sudah tidak perlu lagi wasilah dan rabita, tidak ada perantara, tidak ada guru ya. Ini yang ada mursyid di dalam. Maka akan dibimbing oleh mursyid itu sendiri menuju ar-rasyid ya. Nah inilah orang-orang yang penuh harap. Artinya yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Mereka itu sudah flat, sudah homogen atau sudah menyatu. Manunggaling kawula lan Gusti. Inilah wali Allah versi Al-Qur'an ya. Wali-wali Allah itu bisa Anda lihat di surat Yunus ayat 62-63. Sesungguhnya wali-wali Allah baik di dunia maupun di akhirat tidak ada rasa khawatir, rasa takut dan bersedih hati. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Artinya mereka sudah flat, sudah homogen. Di dalam hadis qudsi, orang-orang yang sudah menyatu dengan Allah, maka kata Allah artinya yang melihat, yang berbicara, yang berjalan, semuanya adalah Allah. Inilah orang-orang yang istiqomah. Ya, orang-orang yang istiqomah, kata Allah di surat Fusilat ayat 30-31, alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah, sumastaqamu, kemudian beristiqomah. Istiqomah itu teguh pendiriannya di dalam bertauhid dan tidak terpengaruh oleh hukum resonansi, nggak terpengaruh oleh hukum sebab akibat, tidak terpengaruh dengan pandemi COVID. Ya, itulah jika sudah beristiqomah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membisikkan kepada hamba itu, fala khaufun alaihim walahum yahjanun. Janganlah kamu ada rasa khawatir dan janganlah kamu ada rasa bersedih hati.
maka beritakanlah gembira kepada mereka tentang surga yang akan diberikan. Jadi seperti itu. Lah kata Allah, kalau sudah begitu, kamilah pelindungmu. Pelindungnya orang yang sudah flat wali Allah itu kami, ya Allah, ya malaikat, ya gunung, bumi, binatang semua mendukung ke situ. Termasuk malaikat juga mendukung, ikut jadi ajudan. Kenapa? Karena malaikat sendiri ingin mengambil manfaat kepada hamba itu. Oh, itu luar biasa ya. Ya, saya kira sampai di sini dulu lah ya. Ini bagan saja karena kalau diurai ya 30 juz. Jadi perlu waktu lama ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Barakallahu walakum fil Qur'anil adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.